Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya bulan Ramadan selama 30 hari di kota Adelaide bersama keluarga, dan saya mau sedikit sharing untuk pengalaman. Ya kurang lebih seperti rekap lah ya bulan Ramadan ini, dan situasinya sekarang dengan keluarga di sini di tahun kedua, dan mudah-mudahan ada beberapa tips atau beberapa hal yang bisa teman-teman ambil lah informasinya ya, terutama bagaimana sih kita sebagai student jauh dari tanah air menjalani bulan Ramadan di negara orang ya, khususnya di Adelaide City, South Australia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kamu yang dengarkan atau nonton melalui YouTube channel Dimas P. Muharam, boleh dong di subscribe, atau buat kamu yang mendengarkan podcast ini melalui Spotify, Apple Podcast, atau Anchor, Google Podcast, dan lain-lain, silakan di subscribe juga dengan nama podcast Perantau Ilmu. Let's check it out. Ya, Ramadan kali ini tentunya spesial ya, karena saya kan sudah ada di Adelaide dari awal tahun 2022, dan Ramadan waktu itu ya belum ada keluarga situasinya. Saya masih dengan adik saya, dan mulai Januari ini kan keluarga saya sudah ikut, istri dan 2 anak saya. Nah, alhamdulillah memang ya suasananya jadi beda gitu ya. Kalau dulu cuma bisa teleponan, sekarang bisa langsung peluk anak dan istri, bisa langsung main bareng, dan bisa sholat jamaah bareng gitu, dan dengan istri dan 2 anak saya umur 4 tahun dan juga 2 tahun. Jadi sebuah pengalaman yang berkesan ya. Dan mungkin ada beberapa hal juga yang teman-teman bright people juga perlu tahu, bahwa menjalani Ramadan di negeri orang, khususnya di Adelaide, South Australia, itu sebetulnya tidak sebegitu berbeda sih dengan di Indonesia ya. Mungkin yang membedakan hanya dari sisi cuaca ya. Nah, di sini kebetulan pertama kalau dari sisi cuaca dan juga waktu durasi ya, kebetulan di Ramadan tahun 2023 ini itu ada di bulan ada di musim gugur atau di autumn. Jadi relatively itu waktu puasanya itu hampir mirip seperti di Indonesia ya, atau di Jakarta khususnya ya, saya tahu. Jadi misalnya contoh di sini itu ketika azan subuh atau sahur, itu azan subuh sekitar jamnya 5 lewat sedikit lah. Semakin hari semakin maju. Awalnya jam 5, terus terakhir kemarin tuh jam 5.15. Terus buka puasanya itu juga maghribnya semakin maju, jadi tadinya jam 6 terus maju lagi jadi jam sekitar 6 kurang 15 lah kalau gak salah di ini. Jadi waktunya tuh hampir mirip lah. Kalau di Jakarta kan paling jam berapa sih biasanya, 4:30 ya subuh tuh, atau jam 4 ya, lupa juga. Terus yang mungkin beda-beda 1 jam, malah lebih singkat ini 1 jam jadinya. Jadi tidak terlalu berat, dan jadi di sisi cuaca juga lebih enak karena sini autumn sudah mau menjelang musim dingin, jadi suhunya sudah dingin. Jadi sekitar ya average kayak 20 derajat, 15, 17, kadang kalau lagi dinginnya 11 gitu kan, 13. Dan itu cukup nyaman, dan alhamdulillah 2 anak saya, anak kecil, anak-anak itu kalau malam tidurnya nyenyak karena dingin gitu ya. Kita nggak perlu AC di sini. Bermodalkan selimut aja, alhamdulillah aman. Anak-anak juga cocok dengan cuacanya ya. Nah, lalu kedua, masalah apa lagi? Masalah makanan mungkin. Masalah makanan itu sebetulnya tidak, ya memang ada beberapa hal yang mungkin di sini nggak ada atau susah dicari ya. Tetapi kalau di Adelaide yang saya tahu itu mau ada
selain supermarket seperti Coles atau Woolworth atau Woolies, itu ada lagi namanya Asian Groceries. Dan Asian Groceries itu biasanya menjual ya bahan-bahan makanan yang biasa dikonsumsi orang-orang Asia sih. Nah, tapi di selain itu juga ada lagi yang lebih spesifik lagi, dan namanya Bakulan. Bakulan itu memang toko khusus Indonesia yang punya orang Indonesia juga, dan dia jual semua produk yang ada di Indonesia gitu, dari mulai kue-kuehnya, dari mulai pokoknya semua yang ada di toko Indonesia tuh hampir semuanya ada lah di situ, bumbu-bumbu dan lain juga ada. Nah, kalau di Asian Groceries itu kamu misalnya mau cari apa, ubi ada, apa lagi ya, cari kangkung pun juga ada. Terus apa lagi ya, apa ya sebutin ya, misalnya nggak ada gitu. Pokoknya di sini tuh ada semua juga, jadi nggak terlalu masalah kalau misalnya kamu tipe-tipe orang yang nggak bisa nih lidahnya kalau nggak makan makanan Indonesia gitu. Kalau saya sih apa aja yang ada itu yang dimakan gitu ya, nggak pilih-pilih. Tapi kalau kamu memang tipe yang harus makanan Indonesia, ya ada kok semua bahan-bahannya, asal mau masak aja. Kalau beli jadi ya, kalau kamu nungguin ada tukang mie ayam lewat depan rumah atau tukang bakso, ya nggak ada sih. Itu paling yang missing di sini. Tapi kalau kamu mau masak, mau bikin, semuanya ada. Atau tapi kadang-kadang ada juga loh orang-orang Indonesia. Di sini ada grup namanya tuh grup di Facebook Rombengan. Grup Rombengan itu jadi banyak juga tuh ibu-ibu yang nawarin, ayo mau ini nggak, mau dimasakin bareng nggak? Jadi biaya segini misalnya dia mau masak sayur asem, mau masak sayur lodeh, yang mau kabarin gitu. Jadi dimasakin bareng, nanti mungkin tinggal bayar untuk harga porsinya berapa gitu ya. Atau ada yang jual bakso juga kadang-kadang, empek-empek, banyak lah, martabak, semuanya ada kayaknya di sini tuh. Yang penting dicari aja. Nah, terus yang berikutnya adalah suasananya. Suasananya tuh juga kita bisa dapatkan juga. Di sini tuh kan ada beberapa komunitas kayak komunitas pengajian lah ya. Ada yang sering kita ikuti itu namanya MIAS, Masyarakat Islam Indonesia di Australia Selatan. Nah, MIAS itu ketika bulan Ramadan kemarin itu dia hampir setiap minggu, setiap hari Sabtu tuh ada acara iftar, ada buka puasa bareng. Dan itu luar biasa acaranya. Makanannya betul-betul banyak, dan makanan-makanan Indonesia juga, dan kita bisa buka puasa gratis di sana gitu, khususnya buat student ya. Tapi sebetulnya sih itu nggak ini juga, bahwa itu jadi ajang juga buat warga sini atau orang-orang kita juga buat sedekah juga. Karena saya tahu, karena istri saya kan gabung di grup pengajian untuk khusus ibu-ibunya kan. Jadi metodenya itu adalah kayak semacam di open slot gitu loh. Misalnya nih siapa nih mau nyumbang nasi, siapa yang mau nyumbang buah, siapa yang mau nyumbang ini. Nah, itu jadi ajang lah buat dikasih kesempatan buat yang mau pada sedekah. Tapi sebetulnya juga di luar itu tetap ada sponsor utamanya juga. Biasanya keluarga siapa atau siapa gitu punya hajat buat itu. Dan itu sangat membantu sekali sih buat student-student, khususnya mungkin yang single ya, yang masak juga ya nggak pinter masak gitu kan, dan kangen makan Indonesia, rasa-rasanya Indonesia gitu, kangen makan rendang misalnya, atau opor, atau apalah pecel gitu kan. Nah, itu ada di situ. Jadi suasananya tuh nggak ini. Dan itu tadi saya sebutkan sebelumnya, istri saya juga gabung di grup pengajian khusus ibu-ibunya, namanya Anissa Adelaide, dan bikin juga acara pengajian rutin juga, baca tadarusan gitu juga ada. Jadi sebetulnya nggak terlalu homesick banget sih, apalagi kalau misal sama keluarga ya. Ada keluarga sendiri, dan juga kita bisa cari channel-channel yang membuat kita itu tetap tune in dengan suasana di Indonesia. Karena kan memang mungkin hal terbesar akan kehilangan ketika kita berada di negara lain yang itu bukan negara mayoritas muslim kan, adalah suasana Ramadannya ya. Tapi ya kita bisa gantikan sedikit dengan hal-hal yang seperti itu ya. Dan kalau misalnya mau tarawih pun juga sebetulnya sih ada di masjid-masjid, cuman masjidnya agak jauh. Masjidnya agak jauh, dan malam juga dingin banget. Jadi paling kita bikin tarawih di rumah aja gitu sama keluarga. Dan
itu sih kurang lebihnya Ramadan kali ini. Alhamdulillah bersyukur banget, dan kita semua diberi kesehatan juga, bisa menjalani selama 30 hari penuh. Dan di podcast kali ini juga saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah buat bright people yang muslim, dan juga untuk kita semuanya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan ya, yang sepertinya tahun depan bisa kembali lagi di Indonesia bersama orang tua dan juga yang lain-lain. Bisa lah ikut acara bukber lagi nih. Ya itu kan yang beda kan ya, kalau Indonesia tuh sebelum pandemi itu sering banyak bukber. Kalau punya 10 grup WhatsApp tuh biasanya ada 10 bukber tuh ya. Dari mulai alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, alumni organisasi, BEM, apalah itu semua ada bukber semua sebelum pandemi. Cuman ketika pandemi itu semuanya hilang. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Dan hari ini rencananya mau sholat id itu di acara yang diadakan sama komunitas MIAS juga. Tapi nanti saya akan update lagi, saya akan ceritain lagi gimana pengalaman kalau misalnya sholat id di Australia ya gitu. So thank you for listening. Dimas is signing out and see ya.